Saudara Lisnawati, ibu kandung remaja 13 tahun yang tewas diduga dianiaya ibu tiri, melaporkan mantan suaminya yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap almarhum. Lisnawati, ibu kandung NS melaporkan AS, ayah kandung anaknya yang meninggal karena diduga dianiaya ibu tiri, ke Polres Sukabumi. Dasar laporan dibuat karena terdapat unsur kelalaian, pembiaran, dan penelantaran ayahnya kepada almarhum semasa sakit. Menurut kuasa hukum Lisnawati, laporan ini berdasarkan serangkaian fakta mulai dari percakapan ayah korban dan kliennya. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalang-halangi mantan suaminya. Ia pun tidak berani mencari karena trauma dengan KDRT yang dialami selama berumah tangga. Melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Kan saudara AS, anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat, kan bahagia dan sebagainya. Nah, ketika kan berpindah alih kepada ayahnya, kan kalian tahu apa yang terjadi. Kan mengakibatkan apa? Kita nggak usah bicara lagi lah apa yang terjadi. Nah, yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik misalkan. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya? Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bari bawa motornya di Abu. Tragedi memilukan kembali menjadi sorotan masyarakat ketika seorang remaja 13 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tiri. Dari pemeriksaan sementara, terdapat luka melepuh di sekujur tubuh korban yang disebabkan luka bakar. Selain itu terdapat pembengkakan di dalam organ. Polisi kini masih menunggu hasil otopsi lanjutan di laboratorium Jakarta untuk memastikan penyebab kematian korban. Ayah kandung korban, Anwar Satibi, bilang dirinya langsung pulang saat mengetahui sang anak mengalami demam tinggi. Anwar pun mengaku kaget ketika melihat kondisi anaknya yang mengalami luka melepuh di tubuhnya. Sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Ma, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Makanya Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyatakan pihaknya meyakini ada tindak pidana dalam kasus meninggalnya anak dengan luka bakar di Sukabumi, Jawa Barat. Selain menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, polisi telah memeriksa 16 saksi termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Sementara itu, ibu kandung korban telah membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lisnawati membuat aduan untuk mencari keadilan dan titik terang atas penyebab kematian anaknya yang meninggal dengan luka di tubuhnya. Ibu kandung korban mengaku terakhir bertemu anaknya saat sang anak masih berusia 7 tahun. Nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa mungkin? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya gitu. Kabar Nizam meninggal dunia gitu, tahu dari siapa gitu, Bu? Dari ayahnya. Langsung. Sempat dihubungi ayahnya.
bahkan anak saya sakit gitu. Anak sempat ketemu pada saat anak saya di rumah Enggak. sakit. NS, remaja berusia 13 tahun, meninggal dunia setelah 8 jam menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV.